God damn you for soiling your uniforms. It is my job. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Apa kabarnya nih? Semoga baik-baik aja. Senang rasanya saya bisa kembali menemani kalian semua. Seperti biasa, untuk beberapa menit ke depan saya akan membawakan alur cerita film. Nah, film kali ini berjudul Peaky Blinders. Oke, saya yakin kalian tahu film ini. Semoga video ini bisa menemani kamu yang sekarang lagi galau ataupun yang lagi seneng karena abis jalan sama pacarnya. Aduh. Peaky Blinders adalah series yang digarap dan disutradarai oleh Stephen Knight. Film ini pertama kali dirilis pada tahun 2013, berlatar di Birmingham, Inggris pada tahun 1920-an. Film ini menceritakan tentang kelompok gangster kriminal yang bernama Peaky Blinders. Nah, agar nanti tidak pusing, saya akan perkenalkan terlebih dahulu beberapa tokoh di film ini. Peaky Blinders beranggotakan dari keluarga Shelby, yang terdiri dari Thomas Shelby, Arthur Shelby, John Shelby, Ada Shelby, ya namanya Ada Shelby, Vince Shelby, dan penasehat mereka yang bernama Bibi Polly. Nah, kedepannya mungkin kita akan merangkum semua alur cerita dari film ini yang kurang lebih ada 6 season atau 36 film gitu ya. Jadi saya harap kalian tidak bosan menonton videonya, tapi tenang aja, saya akan seling dengan video yang lain gitu supaya kalian nggak bosan. Oke, tanpa banyak omong lagi, kita langsung aja menuju ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang menunggangi kudanya. Dia bernama Thomas. Thomas mengunjungi orang Cina yang berprofesi sebagai penyihir. Wanita itu meniupkan serbuk merah kepada kuda Thomas, yang mana kuda yang bernama Monaghan Boy akan bertanding dalam sebuah pertandingan pacuan kuda. Semua orang di kota ini begitu hormat dan takut kepada Thomas. Setibanya di rumah, ia bertemu dengan adiknya yang bernama Vince Shelby. Dan ketika membuka pintu, terlihat bahwa di sanalah tempat bisnisnya. Kemudian Arthur Shelby, kakak Thomas, memanggilnya dan mengungkapkan kekecewaannya kepada Thomas karena menggunakan serbuk dari orang Cina. Arthur kecewa karena menganggap itu adalah hal yang curang dan takut kepada seseorang yang bernama Billy Kimber. Scene berpindah memperlihatkan seorang inspektur polisi bernama Chester Campbell yang sedang membaca sebuah berkas tentang perampokan senjata. Para pelaku yang menjadi tersangka kasus itu adalah Arthur, Thomas, dan Freddy. Kemudian ketika Thomas datang ke sebuah bar untuk sebat santuy, dia didatangi oleh Freddy. Nah, Thomas dan Freddy merupakan veteran perang, dan Freddy pernah menyelamatkan Thomas dalam perang itu. Di sana Freddy mengungkapkan kekecewaannya kepada Thomas karena mendengar kabar bahwa dirinya masuk ke dalam incaran polisi atas kasus perampokan berskala nasional. Padahal dirinya hanya komunis biasa yang tidak terlibat dengan Peaky Blinders. Dan tiba-tiba, teman mereka ketika perang yang bernama Danny datang dan mengamuk karena efek trauma dari perang sebelumnya yang membuat dia sering berhalusinasi seolah-olah dia masih berperang. Scene berpindah memperlihatkan Bibi Polly dan John. Polly menodongkan sebuah pistol dan memukul John karena menyimpan pistol sembarangan yang hampir saja ada tertembak oleh Vin. Nah, Bibi Polly adalah penasehat dalam keluarga mereka dan merupakan sosok ibu bagi mereka. Ketika mereka sedang melakukan rapat keluarga, Arthur emosi karena mendapatkan informasi bahwa ada polisi yang sedang mengincar mereka. Di sana Thomas sudah mengetahui akan hal tersebut dan seperti sedang menutupi sesuatu. Setelah rapat keluarga itu, Bibi Polly memanggil Thomas dan menanyai apa yang sebenarnya terjadi. Thomas akhirnya berbicara kejadian sebenarnya, yang mana saat di London, Thomas memerintahkan anak buahnya untuk mencuri 4 sepeda motor. Namun ternyata anak buah Thomas mencuri peti yang salah. Mereka malah mengambil peti yang berisi 25 senapan mesin Lewis, 10.000 amunisi, 50 senapan semi otomatis, dan 200 pistol dengan peluru. Senjata tersebut rencananya akan dikirim ke Libya. Mendengar hal itu, Polly terkejut dan memukuli Thomas. Karena hal itulah mereka dalam incaran polisi. Kemudian Polly meminta Thomas untuk membuang senjata tersebut agar polisi dapat menemukannya dan mereka tidak dalam bahaya. Namun Thomas meminta waktu 3 hari hingga bulan purnama menghilang.
Di tempat tersembunyi, ada Shelby bertemu dengan pacarnya yang ternyata adalah Freddy. Freddy selalu meminta informasi tentang Peaky Blinders darinya, dan kemudian mereka sesuatu. Kemudian terlihat seorang wanita cantik yang mengunjungi bar yang sering dikunjungi oleh Thomas dan meminta pekerjaan kepada pemilik bar tersebut. Wanita itu bernama Grace. Awalnya pemilik bar yang bernama Harry tidak percaya dengan maksud dari Grace. Namun setelah Grace meyakinkan Harry bahwa ia bisa bernyanyi sekaligus melakukan pekerjaannya, Grace pun diterima kerja di bar. Nah, kita berpindah ke kepala polisi Campbell yang mengumpulkan seluruh polisi di tempat tersebut. Terungkaplah di sini bahwa geng Peaky Blinders merupakan gangster yang sangat kejam. Mereka akan menghabisi siapapun yang menghalangi jalan dan tujuannya. Dan ternyata para polisi ini sering menerima suap dari Peaky Blinders sehingga membiarkan hal-hal yang kejam itu terjadi. Tapi sekarang Campbell merekrut orang Irlandia untuk ia jadikan polisi dan memberantas kejahatan-kejahatan itu. Saat Arthur sedang di bioskop bersama dua PSK, tiba-tiba ia dibawa dan dipukuli. Ternyata orang-orang itu merupakan suruhan dari Mr. Campbell. Kemudian Mr. Campbell menginterogasinya tentang keterlibatan dirinya dalam perampokan. Namun Arthur benar-benar tidak tahu apa-apa, karena yang sebenarnya terjadi adalah adiknya, yaitu Thomas. Campbell mengancam Arthur untuk bisa bekerja sama dengannya jika tak ingin dirinya dan keluarganya tewas. Kembali ke bar. Ketika Grace sedang sibuk melayani pelanggannya, tiba-tiba Thomas muncul dan membeli ram. Ini merupakan pertama kalinya mereka bertemu. Thomas kemudian bertanya apakah dia adalah seorang PSK, jika bukan tempat ini tidak layak untuknya, ungkap Thomas. Scene berpindah ke rumah Arthur yang sedang babak belur dan sedang diobati oleh keluarganya. Kemudian tak lama, Thomas datang dan terkejut atas kejadian ini. Karena ternyata kepala polisi itu datang ke kota ini untuk mencari perampok senjata milik BSA. Ketika Grace sedang bernyanyi di bar, tiba-tiba Thomas dan anak buahnya datang dan membuat semua orang yang ada di bar itu terdiam. Di tengah malam, Thomas kesulitan untuk tidur karena selalu terbayang kejadian saat dulu ia berperang. Keesokan harinya, Danny yang sering berhalusinasi tidak sengaja membunuh seorang pria yang mencoba mengusirnya. Lalu di sebuah kereta, Menteri Luar Negeri yang bernama Churchill memanggil Mr. Campbell untuk menyelesaikan misi pencarian perampok senjata itu tanpa diketahui media sedikit pun. Kembali ke Thomas yang menugaskan Paman Charlie untuk memindahkan senjata-senjata tersebut ke dalam perahu. Thomas awalnya berencana untuk membawa senjata itu menuju perbatasan luar Gas Street, agar keesokan harinya petugas kereta menemukan barang itu. Namun sekarang ia berubah pikiran, yang mana ia ingin membawa senjata tersebut menuju dermaga tua di sebuah gudang rokok, yang bertujuan agar nanti mereka pun mendapatkan keuntungan dari senjata tersebut. Lalu scene berpindah ke sebuah museum. Di sana Mr. Campbell bertemu dengan Grace, dan ternyata Grace adalah seorang informan utusan Campbell yang bertugas untuk mencari informasi tentang pelaku perampokan senjata itu. Kemudian Grace memberitahu Campbell bahwa Thomas lah yang menjadi pemimpin atau otak dari Peaky Blinders, bukan Arthur seperti yang Campbell kira. Grace kemudian mengira bahwa pelaku dari perampokan tersebut adalah IRA. Nah, sedikit informasi aja nih bahwa IRA merupakan singkatan dari Irish Republican Army atau organisasi militer yang menentang Inggris pada saat itu. Kemudian Thomas sedang membawa Danny. Ternyata Danny sudah membunuh orang Italia, dan orang Italia meminta Thomas untuk membunuh Danny di hadapan mereka agar perang di antara mereka tidak terjadi. Danny dengan rela menerimanya dan hanya menitipkan pesan kepada Thomas untuk membantu anak dan istrinya. Dan akhirnya Thomas menembak Danny saat itu juga. Kemudian kembali ke markas, Thomas diberitahu oleh Arthur bahwa kudanya menang. Dan ternyata Thomas sedang memiliki rencana. Ia berniat untuk membuat kudanya menang 3 kali agar semua orang di Birmingham memberi taruhan untuk kuda tersebut. Nah, disitulah permainan dilakukan. Kuda tersebut akan dibuatnya kalah agar mereka mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Setelah itu terlihat bahwa Danny yang tadi ditembak ternyata belum meninggal. Thomas hanya mengelabui orang Italia, sehingga Danny dibawa oleh Paman Charlie ke London dan menjadi seorang informan untuk Peaky Blinders dan menjadi anggotanya. Kemudian Thomas memberitahu Polly bahwa ia sudah membuang senjata-senjata itu. Setelah itu Thomas keluar dan bertatapan dengan Grace, dan film pun berakhir.
Nah, itu dia alur cerita dari film Peaky Blinders Season 1 Episode 1. Waktunya saya untuk pamit, tapi jangan sedih karena saya bakal terus memberikan alur cerita film untuk kalian semua. So, jangan ragu untuk subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.